إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan bahasan kita pada kitab Ad-Durus Al-Muhimmah Li'ammatil Ummah karya Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Dan syarah masih tentunya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumullah subhanahu wa ta'ala. Mundurin dikit. Terang bang. Iya. Perhatikan halaman 331. Pada pertemuan yang lalu kita sebutkan perkataan Syekh bin Baz, makan dan minum dengan tangan kanan. Berkata Syekh Abdul Razak, semua ini termasuk di antara adab-adab makan dan minum. Karena itu seorang muslim tidak boleh makan dan minum kecuali dengan tangan kanannya. Nabi SAW melarang makan dan minum dengan tangan kanan. Nabi Muhammad melarang makan dan minum dengan tangan kiri. Dan beliau mengkhabarkan bahwa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi, yang artinya adalah setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Karena itu siapa yang makan dan minum dengan tangan kirinya, maka dia serupa dengan syaitan. Dan disebutkan dalam kaidah kullu syai'in nusiba ila syaitan fahuwa haram. Segala sesuatu yang dinisbatkan, disandarkan kepada syaitan, maka ia adalah haram. Kita sebutkan kemarin keterangan Syekh Al-Utsaimin, lain ceritanya jika memang dia tidak memiliki tangan kanan.
maka tentunya dia makan dan minum dengan tangan kiri. Wah, mana ya? Terang banget. Iya, wajahnya terang banget. Bob. Oke, kita lanjutkan jamaah. Sebelum masuk pada bahasan yang baru berkaitan dengan adab dan makan dan minum yang lain, ulun ingin bacakan keterangan dari Al-Aunul Ma'bud, syarah untuk Sunan Abi Dawud, berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, berkaitan dengan ketika seorang memiliki tempat tidur yang berlebih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Firashun lirrajuli wa firashun li ahlihi wa tsalitsu lidh-dhaifi war-rabi'u lisyaitan." Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Nasa'i. Satu ranjang untuk laki-laki, satu ranjang untuk keluarganya, satu ranjang untuk tamunya, dan yang keempat untuk syaitan. Dalam keterangan dalam syarah Sunan Abu Dawud, yaitu kitab Aunul Ma'bud, firashun lirrajuli, satu ranjang untuk laki-laki, ay firashun wahidun kafin lirrajuli, yaitu satu ranjang yang cukup untuk seorang laki-laki. Warrabu lisyaitan, dan yang keempat untuk syaitan. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, anna ma zada 'ala al-hajah fattikhadhuhu innama huwa lil mubahat wal iltihai bi zinatid dunya. Maka apa saja yang lebih dari kebutuhan, mungkin ranjang satu untuk Anda dan pasangan pastinya, ada juga ranjang untuk anak-anak Anda, dan yang kemudian selebihnya dari itu, fattikhadhu innama huwa lil mubahat wal tihai bi zinatid dunya. Maka jika lebih dari itu, ini tujuannya hanyalah untuk lil mubahat, untuk gaya-gayaan. Wal tihai bi zinatid dunya, dan yakni apa ya? Ya bangga-banggaan dengan kenikmatan dunia. Wa ma kana bi hadhihi sifah fa huwa madhmum. Maka jika ada seorang yang demikian sifat tempat tidurnya di rumahnya, maka ia tercela. Wa kullu madhmumin yudhafu ila syaitan, dan setiap perkara yang tercela dinisbatkan kepada syaitan. Li'annahu yartadihi wa yuhassinuhu, karena dia meridhai perkara tersebut dan kemudian dia akan mempercantik perkara tersebut yang dicela tadi. Wa qila innahu ala zahirihi wa innahu idza kana li ghairi hajah kana lisyaitani alaihi mabitun wa maqilun. Dan disebutkan kata Imam Nawawi, makna yang lain bahwasanya dia seperti zahir sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya apabila ia berlebih dari kebutuhan, dalam hal ini adalah ranjang, kana lisyaitani alaihi mabitun wa maqilun, maka itu akan menjadi tempat tidur untuk syaitan. Jamaah sekalian rahimakumullah, muncul pertanyaan,
kemarin bahwasanya bagaimana jika ketika kita sebelum masuk rumah menyebutkan zikir kepada Allah, misalnya nutup pintu bismillah, kemudian sebelum makan juga kita nanti akan sebutkan setelah ini dia menyebutkan bismillah. Apakah kemudian ketika kita memiliki kasur yang lebih seperti ini tetap ada syaitan yang menempatinya? Maka di antara keterangan para ulama, ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak bisa masuk. Maka syaitan tidak bisa masuk. Lalu bagaimana dengan kasur yang ada tapi ia berlebih? Maka syaitan yang sudah ada di dalam rumahlah yang akan menempatinya. Itu di antara keterangannya. Berkaitan dengan makan misalnya, ketika seorang lupa mengucapkan bismillah, maka syaitan akan makan bersamanya. Tapi tentunya kita memiliki adab dari Nabi Muhammad SAW, kita akan pelajari hari ini. Ketika kita lupa, maka tetap kita membaca agar dia tidak ikut. Bismillahi awwalahu wa akhirahu, ketika kita lupa. Dan ini kata para ulama, jika satu saja di antara anggota keluarga menyebutkan zikir tersebut, maka syaitan tidak bisa ikut. Satu di antara semua anggota keluarga. Walaupun tentunya akan lebih utama jika masing-masing di antara anggota keluarga tersebut makan, dia mengucapkan bismillah. Kita akan sebutkan bahasannya pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi syaitan yang sudah ada di rumah lah yang akan menempati kasur tersebut. Berkaitan dengan makan, ketika kita lupa, syaitan yang ada di rumah lah yang kemudian akan makan bersama makanan kita tersebut. Jadi yang sudah ada di rumah. Bahkan di antara mereka menyebutkan faedah dari sabda Nabi Muhammad ini, pertama tentunya agar kita terhindar dari sifat tabdzir, pemborosan. Dalam hal ini memiliki kasur atau ranjang yang tidak kita pakai, menghindarkan kita dari pemborosan. Yang kedua, agar mengurangi masuknya syaitan ke dalam rumah kita. Karena kita tahu ketika azan berkumandang di masjid saja, ketika azan berkumandang mereka lari tunggang langgang. Bahkan disebutkan mereka berusaha ngentut sekeras-kerasnya agar mereka tidak mendengarkan azan. Tapi coba, ketika azan sudah berhenti, mereka kembali. Artinya bisa masuk lagi. Begitu iqamah dikumandangkan, mereka keluar lagi. Begitu iqamah selesai, mereka balik lagi. Bukankah salah satu di antara kita mungkin pernah punya pengalaman bagaimana pikirannya terganggu ketika sholat? Itulah karena mereka bisa kembali lagi. Hingga kemudian kata Nabi Muhammad, dia akan menyebutkan uzkur kadza wa kadza. Ingatlah perkara ini, ingatlah perkara itu. Macam-macam, akhirnya ingatnya waktu salat. Hingga kata Nabi Muhammad, seorang nanti lupa berapa rakaat dia sudah salat. Bukti bahwasanya syaitan bisa kembali. Wallahu a'lam bishawab. Jadi faedah kata para ulama berikutnya adalah mengurangi syaitan yang dari luar untuk masuk ke rumah kita. Mengurangi. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah, bukankah di antara keterangan Al-Ustaz Al-Fadhil Firanda ketika menerangkan malaikat dan goibnya malaikat itu betul-betul kegaiban malaikat itu betul-betul tidak bisa kita indra. Beda dengan jin. Beda dengan jin. Dia gaib dari kita. Memang kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa dengar, tapi terkadang kita rasa. Ya, bagaimana? Terkadang bulu kuduk naik di tempat tertentu, bahkan mungkin di rumah kita. Ya, padahal terkadang kita tidak lupa untuk mengucapkan bismillah ketika membuka atau menutup pintu rumah. Tapi di momen tertentu, ulun pun pernah merasakannya, kemudian ada aja itu bulu kuduk merinding. Kata beliau,
Inilah perbedaan kegaiban jin dan kegaiban malaikat. Malaikat kita nggak bisa lihat, nggak bisa dengar, nggak bisa rasa. Beda dengan jin. Kita terkadang merasa bahwasanya yakni di momen tertentu terkadang bulu kuduk kita yakni naik ya. Sekalinya laki pian meniup, nah itu setannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi di antara tujuannya kata para ulama adalah untuk litaqlil, untuk menyedikitkan, bahasa apa itu? Agar yang masuk ke rumah kita lebih sedikit daripada ini yang sudah ada, karena ia sudah ada di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, kita masuk kepada bahasan. Masih keterangan para ulama ini. Mazada wa qala sahibul mafatih syarah al-masabih warabi'ul syaitan, sabda Nabi Muhammad, dan kasur yang keempat untuk syaitan, yakni mazada ala qadril hajah israfun, apa saja yang lebih dari kebutuhan maka ia adalah pemborosan. Wal israfu min fi'li syaitan, dan pemborosan adalah perbuatan syaitan, makanya ia tercela. Nah, timbul pertanyaan lagi nih, dan lu tahu sebagian orang, misalnya anak pian gitu ya, nyantri ya di kota tertentu, kalau udhur misalnya di Salatiga, sebagian orang tua itu yakni memiliki rumah di sekitar pesantren untuk dia mendatanginya, atau sebagian orang misalnya punya villa di tempat-tempat tertentu yang dia mendatanginya mungkin pastinya tidak setiap hari. Jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kemudian menyikapi hal tersebut berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad ini? Bukan lagi kemudian ranjang yang lebih, rumahnya didiami ketika liburan saja. Rumahnya didiami beberapa hari ketika dia jenguk anaknya saja. Maka perlakuannya sama. Ya. Jangan lupa kemudian ketika Anda keluar dan masuk rumah Anda untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ada adab Nabi Muhammad ketika Anda masuk rumah yang tidak ada penghuninya, ada adab salamnya agar mereka semuanya kabur. Kemudian ketika menutupnya sebutkan zikir kepada Allah, bismillah, hingga kemudian yakni mereka tidak ada di rumah. Berkaitan dengan ranjang-ranjang, ya insya Allah Anda akan pakai. Tapi ingat, tetap jangan berlebihan. Lawang Anda misalnya ke sana hanya suami istri, cukup satu kamar dengan satu ranjang saja. Sebelum Anda rebahan, jangan lupa bahasa kita dikibah. Tetap dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah, kibah. Apa sih kibah itu ya? Ya seperti itulah. Anda ngerti lah. Ini bahasa Banjar, tapi praktek tangan saya Anda bisa lihat. Ya itu kibah. Hah? Bahasa Indonesia nggak ada. Hebat sekali bahasa Banjar ini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Sebelum Anda masuk ada salamnya, ya. Kemudian ketika Anda menutup pintu, sebutkan zikirnya. Karena 1 tahun penuh misalnya tidak didiami, kemudian Anda datang hanya untuk ketika menjenguk anak, paling berapa sih 1-2 hari. Atau misalnya villa, dalam 1 tahun misalnya mungkin 1-2 kali, cuman beberapa hari. Sebagian orang, karena subhanallah Allah limpahkan kepada mereka harta yang luar biasa, ya mereka nyewa orang untuk mendiami villa itu. Agar rumah itu terawat. Rumah sebagus apapun, kalau dia ditinggalkan dan tidak terawat, wallahu a'lam bishawab. Kenapa ya? Biasanya cepat rusak. Ada aja kemudian yang rusak, ada aja kemudian yang keropos, lebih ke keropos ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kenapa saya juga bingung. Apakah karena mungkin ketika ada orangnya, mungkin nafas yang kita keluarkan berpengaruh, nggak tahu juga ya. Pokoknya kalau ditinggal, ada yang rusak aja, yang keropos aja, macam-macam. Jadi terkadang sebagian orang itu nyewa orang lain, membayar orang untuk mendiaminya. Itu mungkin akan lebih baik karena duitnya juga berlebih ya, duitnya sampai luber ya, mengambil ATM aja kadang-kadang duitnya sampai jatuh-jatuh, kaya sekali. Oke.
Ya, masuk pada bahasan jamaah, perhatikan. Wa qala rahimahullah taala wa tasmiyatu indal ibtida' wal hamdu indal faraq. Dan di antara perkataan Syekh bin Baz, di antara adab Islam dan spesifik adab makan, mengucapkan bismillah. Apakah pakai ar-Rahman ar-Rahim? Kita akan bahas. Mengucapkan bismillah saat mulai makan dan minum. Mengucapkan alhamdulillah ketika selesai. Apakah pakai Allahumma barik lana fima razaqtana juga, atau begitu kemudian doa yakni setelah makan yang lain? Kita akan bahas. Nah, di antara keterangan Syekh Abdul Razzaq kata beliau, min adabil akli ay yusammiya fi awwalihi kama fil hadits ya ghulam sammillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika wa ay yahmadallah fi akhirih ala ma tafaddala bihi qala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yarda 'indal 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alayha ma tafaddala bihi min mannin atau amannin. Perhatikan halaman 331. Berkata Syekh Abdul Razzaq, yakni di antara adab-adab makan adalah mengucapkan bismillah di awal, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, dan anak inilah yang meriwayatkan hadis tersebut ya. Dan disebutkan kala itu anak ini dipangku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah Nabi Muhammad memanggil dengan ya gulam, hai anak, itu kecuali karena memang umurnya masih kecil. Disebutkan yakni di bawah umur tamyiz, yakni 5 sampai 6 tahun. Bukti bahwasanya ketika sabda Nabi Muhammad SAW disebutkan dan perawi dari kalangan para sahabat kala itu masih kecil, maka kemudian ketika mereka dewasa mereka meriwayatkannya, periwayatannya diterima. Lain ketika Nabi Muhammad SAW meriwayatkan satu sabda dan kemudian si seorang sahabat misalnya kala itu gila, enggak waras, berjalan waktu kemudian dia jadi orang yang waras, kemudian dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad, ini tidak diterima. Itu bedanya. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW, rufi al-qalamu an thalatha, diangkat pena dari 3 orang. Tidak, yakni tergolong dosa ketika 3 orang ini melakukan kesalahan. Kata Nabi Muhammad SAW, anil sabi hatta yahtalim, wa 'anil naimi hatta yastayqidh wa 'anil majnuni hatta yafiqa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari anak kecil sampai dia mimpi basah, dari orang yang tidur sampai dia bangun, artinya ketika seorang itu sudah baliklah kemudian kesalahannya dicatat, dihitung. Dari orang yang tidur sampai dia bangun, ketika seorang tidur dan melakukan kesalahan maka dia dimaafkan. Ketika sudah bangunlah dan dia tersadarkan melakukan kesalahan, baru kemudian dia dihitung, dicatat sebagai sebuah kesalahan dan dosa. Wa 'anil majnuni hatta yafiqa, dan dari orang yang gila sampai dia waras. Nah, perbedaannya adalah dalam periwayatan hadis. Ketika anak kecil mendengarkan sabda Nabi Muhammad ketika dia kecil, maka dia boleh meriwayatkannya ketika dia dewasa, berarti hafalannya kuat. Contoh anak ini. Tapi di masa Nabi Muhammad jika seorang itu gila dan dikenal sabda Nabi Muhammad disampaikan kala itu dan dia gila, suatu saat kemudian dia meriwayatkannya maka tidak diterima, kecuali ketika dia meriwayatkannya, dia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Sahabat inilah dari Nabi Muhammad bisa. Tapi kalau dia langsung Nabi Muhammad bersabda, tidak diterima. Karena waktu itu kamu gila. Jadi itu bedanya ya.
Jadi diterimanya periwayatan anak kecil ketika dia mendengarkan sabda Nabi Muhammad ketika dia masih kecil, dan ketika dia dewasa dia menyampaikannya, periwayatan diterima. Karena hadis ini yang meriwayatkan si anak kecil yang Nabi Muhammad tegur itu. Wahai anak, ucapkanlah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, bahasan kita sebelumnya, dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Terkadang kita makan pakai nampan ya, bareng sama teman-teman ya. Maka yakni terlarang kita untuk kemudian mengambil ya mungkin ada di sisi atau di bagian punya teman kita. Wallahu a'lam bishawab, yang dekat dengan kita saja yang kemudian kita ambil. Makanya begitu dihidangkan atau siapapun di antara misalnya kayak masjid gitu ya, atau ada yayasan apa gitu ya sedang mengadakan makan bersama tapi dalam bentuk nampan, maka mereka harus membantu untuk kita semuanya untuk mempraktekkan sabda Nabi Muhammad ini, yaitu memakan yang dekat dengan kita dengan membaginya dengan pembagian yang jelas. Kalau misalnya satu nampan ini untuk 6 orang, ya mungkin ada 6 potong daging, hingga kemudian mereka masing-masing tahu, oh ini masing-masing satu, ambil, dekatkan, makan. Atau langsung kemudian bagi di sisinya jadi 6 misalnya. Untuk membantu yakni semua kita kaum muslimin mempraktekkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dikasih tahu. Itu yang biasanya ada di pesantren dulu ya. Ketika ada makan bersama dan pakai nampan, mesti diumumkan satu nampan hanya 5 orang, berarti ya berlima, dan betul-betul disiapkan. Jadi mungkin 5 potong ayam, bagian dari ayam atau kemudian daging, biar tidak rebutan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, lanjut. Dan hendaknya mengucapkan alhamdulillah di akhirnya atas segala karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum makan dan minum bismillah, selesai makan dan minum alhamdulillah, itu saja. Ya. Simple sekali. Apakah dengan tambahan bismillahirrahmanirrahim? Kita akan bahas fatwanya setelah ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi ay ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alayha aw yashraba asy-syurbata fayahmadahu 'alayha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap seorang hamba bahwa dia menyantap suatu makanan lalu mengucapkan alhamdulillah, atau dia meminum suatu minuman lalu dia mengucapkan alhamdulillah karenanya. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepadanya dalam bentuk makanan dan minuman. Apalagi misalnya yakni lezat ya. Nah, kalau misalnya makan minuman tersebut kita diberi, nah ada doa yang lain agar Anda mendoakan yakni keberkahan rezeki orang yang kemudian memberikan Anda makan dan minum. Jadi ada doa terpisah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, apabila makanan itu telah mengumpulkan 4 perkara, maka ia telah sempurna, yaitu bismillah diucapkan di awalnya, alhamdulillah diucapkan di akhirnya, banyak tangan yang ikut memakannya, makannya rame-rame, dan ia dari sesuatu yang halal, ini pasti. Bahkan di antara adab juga untuk misalnya kita adalah seorang yang bayarin atau neraktir, yakni kata Nabi Muhammad SAW, janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang-orang yang saleh. Artinya kita nggak sembarang undang orang sebenarnya, ya, karena hanya orang yang saleh, baik agamanya, baik akhlaknya, yang tahu adab ketika makan. Untuk dirinya pribadi dia mengucapkan adab-adab ini, bismillah, alhamdulillah, begitu selesai. Dan dia juga bisa jadi karena dia orang yang saleh, dia tahu adab makan dan minum, mendoakan kebaikan untuk Anda ketika Anda membelikan mereka makanan.
penuh dengan keberkahan, penuh dengan keberkahan. Karena kalau orang yang tidak saleh, bisa jadi kemudian dia tidak tahu adab. Anda asal undang, dia kemudian nanti makan siang di rumah saya. Anda asal undang, tentunya dia bawa 10 orang. Nah, ini dia nggak tahu adab. Boleh nggak ngajakin yang lain? Boleh. Nah, kan tinggal izin. Boleh nggak saya ngajak fulan? Boleh. Wallahualam bishawab. Jadi izin dulu. Terkadang seseorang karena mungkin sudah dekat gitu ya, nggak pakai izin. Langsung dia ajak 1-2 orang. Dikiranya kemudian yang mengundang ini tidak mengapa demikian. No, harus tetap izin. Saya ingin ajak fulan, boleh? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi demikian jamaah, masih banyak sebenarnya adab-adab berkaitan makan dan minum dan seputar adab makan dan minum. Tapi kita fokuskan kepada bismillah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kemudian bahasan apakah seorang menambahkan Ar-Rahman, Ar-Rahim ketika mengucapkan bismillah ketika makan? Di antara keterangan Syekh Al-Munajjid rahimahullah taala, hafizallah taala, kata beliau, as-sighah al-mashru'ah litasmiyah 'inda al-akli bismillah. Lima rawathu Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah. فَإِذَا نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ رواه الترمذي وصححه الألباني." Perkataan yang disyariatkan, sigat yang disyariatkan ketika makan itu hanya at-tasmiyah, penyebutan bismillah. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah. Dan apabila dia lupa di awal makannya mengucapkan bismillah, maka hendaknya ia mengatakan bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Di hadis yang lain, bismillah awwalahu wa akhirahu. Jadi kalau pian lupa atau siapapun di antara kita lupa untuk menyebutkan atau mengatakan bismillah sebelum makan dan minum, maka di tengah-tengah kita teringat atau mungkin ada teman kita yang mengingatkan, maka ucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi, atau bismillah awwalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhirnya. Dan disebutkan tadi faedah bahwasanya kalau kita makan bersama di keluarga atau sama teman-teman di majelis itu, maka salah satu di antara mereka mengucapkan bismillah, maka makanan tersebut sudah terhindar dari nimbrungnya syaitan makan. Salah satu saja. Berkaitan dengan keutamaan, maka masing-masing harus menyebutkannya. Ini hukum secara individu. Berkaitan dengan bahasan bahwasanya syaitan bisa nimbrung, salah satu di antara mereka saja, kata para ulama, menyebutkannya, maka mereka enggak bisa nimbrung. Wallahu a'lam bishawab. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Nah, waqtalafa al-ulama'u rahimahumullah ta'ala fima idza qala bismillahirrahmanirrahim. Dan para ulama berselisih pendapat. Berikut ini kita akan sebutkan perselisihannya, dan setelah itu kita harus saling lapang dada terhadap perselisihan yang ada. Inilah adab yakni yang harus kita miliki ketika perkara ini diperselisihkan oleh para ulama, maka kita berlapang dada saja. Karena nanti ada bahasan, sebagian mereka membolehkan bismillahirrahmanirrahim, sebagian tetap dengan apa adanya sabda Nabi Muhammad bismillah. Oke. Dan para ulama berselisih pendapat dalam perkara jika seorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum makan dan minum. Dan kita tahu, ulun juga sering lihat ya,
beberapa food vlogger yang sering ulun lihat di TV juga di YouTube kadang-kadang ya. Mereka yang muslim itu sempurna menyebutkannya Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian mereka makan. Oke, kita sebutkan. Fa aktsarul ulama ala annahu la ba'sa bi hadhihi ziyadah. Maka kebanyakan para ulama mereka mengatakan bahwasanya penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim ketika kita menyebutkan bismillah sebelum makan dan minum tidak mengapa. Nanti bahasannya lebih utama atau tidak. Mereka hanya sebutkan tidak mengapa. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Idza qala 'inda al-akli bismillahirrahmanirrahim kana hasanan fa innahu akmal." Dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan jika seorang mengatakan ketika dia makan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu adalah baik karena itu adalah lebih sempurna. Ingat ya, lebih sempurna beliau sebutkan, bukan lebih utama, lebih sempurna, akmal. Wa jaa fi al-mawsu' al-fiqhiyyah dhahaba al-fuqaha ila anna tasmiyah inda al-bad'i fil akli min as-sunan wa sighatuha bismillah wa bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah jilid 892, para ulama ahli fikih mereka menyebutkan pendapat bahwasanya at-tasmiyah, perkataan bismillah ketika makan ini adalah perkara yang disunnahkan atau perkara sunnah, dan sighatnya perkataannya adalah dua, bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim. Wa qala An-Nawawi rahimahullah taala, dan berkata Imam An-Nawawi, min ahammi ma yanbaghi ay yu'raf min ahammi ma yanbaghi ay yu'raf sifatut tasmiyah. Di antara perkara yang seyogyanya diketahui oleh semua kita kaum muslimin adalah sifat tasmiyah, penyebutan bismillah. Wal afdal ay yaqul, beliau sekarang menyebutkan kata-kata afdal. Dan yang lebih utama hendaknya seorang mengatakan, kata Imam Nawawi, bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala bismillah, dan jika dia menyebutkan hanya bismillah, kafahu wa hasalat sunnah, itu cukup untuknya dan dia telah menepati atau mendapatkan ketentuan as-sunnah. Inilah yang sesuai maksudnya. Lanjut. Wa ta'qibul Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala biqaulihi lam ara lima idda'ahu min al-afdaliyah dalilan khassan. Nah, inilah pengkhusus dari semua perkataan yang tadi. Apakah lebih utama ketika seorang menyebutkan bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Apakah lebih utama? Kata Imam Ibnu Hajar, lam ara lima idda'ahu min al-afdaliyah dalilan khassan. Jadi ini perkataan Imam Ibnu Hajar menimpali perkataan Imam An-Nawawi ketika beliau menyebutkan lebih utama. Kata Imam Ibnu Hajar, lam ara lima idda'ahu, aku tidak melihat perkara yang disangka oleh Imam An-Nawawi lebih afdal minal afdaliyah, bahwasanya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim lebih utama, dalilan khasan, tidak ada aku pernah dapatkan dalil khusus yang menyebutkan tentang hal tersebut hingga ketika seorang mengatakan bismillahirrahmanirrahim lebih utama, tidak ada, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Imam Al-Munajjid atau Syekh Al-Munajjid menyebutkan bagian terakhir dari perkataan ulama mungkin paling baru, artinya sezaman dengan kita, di awal tahun 2000-an beliau sudah meninggal, perkataan Imam Al-Albani. Kata beliau, wa qala Syekh Al-Albani rahimahullah taala wa aqul, dan berkata Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala, dan aku katakan, la afdala, tidak ada yang lebih utama, min sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang lebih utama dibandingkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah
petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza lam yathbut fi at-tasmiyah 'ala at-ta'am illa bismillah fala yajuzu ziyadah 'alaiha. Jika tidak pernah disebutkan, tidak pernah sabit ada dalam tasmiyah penyebutan bismillah sebelum makan kecuali hanya bismillah, fala yajuzu ziyadah 'alaiha, maka tidak boleh menambah di atasnya. Jadi tidak ada yang lebih utama dibandingkan sunnah Nabi Muhammad. Dan petunjuk terbaik petunjuk Nabi Muhammad. Kalau dalam sabda Nabi Muhammad tidak ada tambahan kecuali hanya bismillah, maka kita dilarang untuk menambahkan, bahkan untuk Ar-Rahman Ar-Rahim. Sama seperti bahasan ketika kita selesai sholat, kita menyebutkan istighfar 3 kali, enggak pakai Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Enggak pakai tambahan astaghfirullah Al-Azim, enggak ada. Karena ini diantara dalilnya. Ini diantara yakni perkataan para ulama tentangnya. Ketika tidak ada yang lebih utama dibandingkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Apakah Anda lebih tahu petunjuk lebih baik dibandingkan beliau? Pasti kita tidak tahu. Maka ketika misalnya Nabi Muhammad hanya sebutkan bismillah di banyak riwayat, bahkan kata Imam Ibnu Hajar, kok tidak dapatkan dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim lebih utama. Ingat ya, bedakan lebih utama, lebih sempurna, enggak apa-apa, itu beda-beda. Tadi kan kita sebutkan 3 perkataan itu. Imam An-Nawawi lebih utama menyebutkan, Imam Ibnu Taimiyah menyebutkan lebih sempurna. Rata-rata ahli fikih menyebutkan enggak apa-apa. Perhatikan perkataan Syekh bin Baz. Tidak ada yang lebih utama, Syekh Al-Albani, tidak ada yang lebih utama dibandingkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Maka jika tidak pernah ada dalil yang menyebutkan akan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim pada at-tasmiyah atau penyebutan bismillah sebelum makan, maka terlarang kita untuk menambahkannya. Fadlan an takuna ziyadah afdal minha, apalagi kemudian tambahan tersebut disebutkan lebih utama. Menambahnya saja yakni kita terlarang, apalagi kemudian ketika Anda menyebutkan menambahnya itu lebih utama. Li'anna al-qawla bidzalika khilafun ma asyarna ilaihi min al-hadits. Karena perkataan yang demikian ini menyelisih apa yang kami isyaratkan dari sabda Nabi Muhammad SAW, wa khairul hadi hadi Muhammadin SAW, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Akhirnya bagaimana? Karena mau tidak mau, begitu banyak orang yang awam, mereka menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Perhatikan, wa ala hadha, oleh karena itu, fal afdal al-iqtisara ala qawli bismillah, yang lebih utama itu adalah kita mencukupkan diri dengan mengatakan hanya bismillah sebelum makan dan minum. Fi awalit ta'am, yakni sebelum makan dan minum. Wa alla yazid 'alaiha, dan hendaknya seorang tidak menambahkan di atasnya apapun atau setelahnya apapun. Inilah yang lebih utama. Fa in zada wa qala, dan jika dia menambah dan berkata bismillahirrahmanirrahim, fala haraj alaihi inda aktsar ulama, maka tidak mengapa. Ini menurut pendapat banyak para ulama. Jadi tidak mengapa. Tapi jangan dikatakan itulah yang lebih utama. Itu saja poin bahasanya. Yang lebih utama yang sesuai sunnah. Yang lebih utama adalah sesuai sunnah, yaitu hanya perkataan bismillah. Ketika seorang menambahkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka disebutkan oleh sebagian para ulama tidak mengapa. Tapi ingat, itu tidak menunjukkan keutamaan. Wallahu a'lam bishawab. Sama juga kalau misalnya bahasan ini kita samakan dengan bahasan doa atau zikir atau wirid setelah yang kita salat, Astaghfirullahalazim, maka yang lebih utama adalah mencukupkan diri dengan yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW dengan hanya mengatakan Astaghfirullah. Ketika seorang menambahkan Al-Azim, maka boleh. Tapi ingat, dia tidak lebih utama dibandingkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang lebih utama yang sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW.
Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, berkaitan dengan perkataan Bismillah ar-Rahman ar-Rahim dalam setiap perkara yang penting yang kita ingin lakukan. Apakah kita sebutkan Bismillah? Ini bahasan-bahasan tambahan saja ya. Berkaitan dengan hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu kalamin aw amrin dhi balin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar ay aqta. Wa qad rawal hadits bi alfadhin ukhra nahwa hadza. Kata Nabi Muhammad SAW, semua perkataan atau semua perkara dhi balin dhi muhimmatin, yang baik, yang penting, apapun itu, perkara apapun itu, tapi ini perkara yang penting, ini perkara yang baik. La yuftahu bi dzikrillah, tidak dibuka dengan zikir kepada Allah. Di riwayat yang lain tidak disebutkan padanya Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar, maka perkataan tersebut, maka perkara yang penting tersebut abtar, ay aqta, aku putus, maksudnya tidak mendatangkan pahala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini dengan berbagai macam periwayatannya, entah disebutkan setiap perkara yang tidak dimulai dengan zikir kepada Allah, setiap perkara yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar, aqta, aku putus, maksudnya tidak mendatangkan pahala. Rata-rata periwayatannya lemah. Rata-rata hadis dari banyak sisinya adalah lemah. Tapi yani berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kan tadi dulu sebutkan riwayatnya banyak ya, entah itu syawahid atau kemudian tawabi, artinya dari beberapa sahabat yang berbeda mungkin, atau dari satu sahabat kemudian dari perawi di bawahnya yang berbeda, mungkin dia banyak, tapi rata-rata lemah ya. Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, ini juga masih keterangan Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala, jaa hadzal hadits min tariqaini aw akthar inda Ibn Hibban wa ghairihi, wa qad dha'afahu ba'd ahli al-ilmi wal aqrab innahu min babil hasan li ghairihi. Hadis ini datang dari dua jalan, bahkan lebih, di Ibnu Hibban dan juga yang lainnya, artinya periwayatannya dari banyak jalur. Dan sebagian ahli ilmu telah melemahkannya karena sebab-sebab tertentu, di antaranya adalah yakni sebagian perawi yang ada di hadis ini. Wal aqrab annahu, dan yang paling dekat kata Syekh bin Baz menurut pendapat beliau, hadis ini levelnya adalah hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi, karena begitu banyaknya hadis, lemah ia semuanya, maka naik levelnya menjadi hasan. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa Syekh bin Baz. Kenapa demikian jamaah? Kenapa Syekh bin Baz sampai mengatakan demikian? Artinya setiap perkara yang penting, yang kemudian tidak dimulai dengan zikir kepada Allah atau Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak mendatangkan pahala. Aku putus, kata Allah Subhanahu wa taala, abtar. Fal hadits ma'nahu maqbulun wa ma'mulun bihi. Hadis ini maknanya bisa diterima dan bisa dipraktekkan. Contoh, mungkin banyak di antara pian ketika berdoa ketika berbuka puasa dengan zahabadz dhama'u, bukan begitu? Ya. Tapi apakah kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu bla bla yang kita pelajari bahkan mungkin sejak kecil, yani seorang terlarang melakukannya. Mirip perkataan seperti ini, tapi perkataan Syekh Al-Albani. Maknanya itu diterima. Makna ketika seorang, hadisnya lemah betul, tapi maknanya seorang betul-betul bersyukur dan menghamba kepada Allah pada perkara tersebut.
pada doa Allahumma lakas sumtu. Maknanya makbul, diterima, dan kemudian ma'mul bihi, bisa dipraktikkan dengannya. Kenapa? Untuk kasus bismillah, maka ada praktik dari Nabi Muhammad SAW untuk beberapa perkara yang penting, beliau memulainya dengan bismillah. Perhatikan. Faqad iftataha Allah Ta'ala kitabahu bil basmalah. وافتتح سليمان عليه السلام كتابه إلى ملكة سبأ بالبسملة وقال تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وافتتح النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بالبسملة وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته بحمد الله والثناء عليه. Kenapa kata Syekh bin Baz ini maknanya makbul? Lemah dia di banyak riwayat, tapi karena banyaknya periwayatan dia, kata beliau, naik ke level hasan li ghairihi. Artinya boleh seorang melakukan dalam semua perkara yang penting yang dia ingin lakukan, maka sebutkan dulu zikir kepada Allah atau bismillahirrahmanirrahim. Termasuk di antaranya makan. Faham ya? Ini ulun sambung. Perkara yang penting makan, minum. Dengannya kemudian tulang punggung kita bisa tegak, dengannya kemudian kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dipraktekkan dan maknanya makbul, diterima? Kata beliau, Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, bukan begitu? Allah memulai Al-Qur'an dengan basmalah. Dan waftataha Sulaiman kitabahu ila malikati Saba' bil basmalah. Juga Nabi Sulaiman ketika mengirimkan suratnya ke yakni Ratu Bilqis yakni Ratu Saba', itu juga dengan basmalah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 30, dan sesungguhnya ini dari Sulaiman dan bahwasanya ia adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi beliau menyebutkan mengirim suratnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim karena perkara penting ngirimin surat. Waftataha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kitabahu ila Hiraqal bil basmalah, dan juga Nabi Muhammad mempraktekkan hal yang sama. Beliau memulai ketika beliau mengirim surat kepada Heraklius, mungkin bisa dimaknai dengan Hercules, kita tidak tahu, yakni pemuka Romawi kala itu, juga dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu khutabahu, bukan khutbah. Dan adalah Nabi Muhammad SAW, beliau membuka khutbahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Artinya makna ketika seorang memulai segala sesuatu yang baik, segala sesuatu apalagi penting dengan bismillahirrahmanirrahim, no problem, boleh. Termasuk diantaranya makan. Tapi ingat, ketika dia spesifik Nabi Muhammad sebutkan untuk sebelum makan dan minum hanya bismillah, maka itulah yang lebih utama. Hanya bismillah. Ketika seorang menambahkannya, boleh, no problem. Wallahu a'lam bissawab. Wa qad dhahaba aktsarul fuqaha ila masyru'iyyatil basmalah wa istihbabiha indal umuril muhimmah. Dan tentunya banyak ulama ahli fikih mereka menyebutkan yang disyariatkannya basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika seorang memulai segala sesuatu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, masih bahasan bismillah berkaitan dengan makanan dan minuman yang sampai kepada kita dan kita tidak mengetahui apakah ketika ayam ini atau sapi atau kambing ini telah disebutkan bismillah ketika menyembelihnya. Disebutkan satu pertanyaan, hal tubihu at-tasmiyah
li akli lahmil madhbuhi bi ghairi tariqati syar'iyyah. Apakah diperbolehkan at-tasmiyah, penyebutan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, untuk memakan daging dari binatang yang disembelih dengan cara yang tidak disyariatkan? Kayak beberapa waktu yang lalu ya, kayaknya 1 bulan terakhir ini ya, ada postingan di media sosial bagaimana seorang mendapatkan ketika dia beli ayam goreng full, 1 ayam gitu ya full, tapi tak taunya tidak disembelih, hanya dilukai bolong di bagian lehernya sini saja, agar kemudian darahnya keluar. Sebagian orang lebih ekstrim lagi, dan ini tentunya non muslim yang mengerjakannya. Kata mereka, darah itu kalau tidak dikeluarkan bikin daging makin lezat. Waduh, lebih parah lagi ya. Itu ya, karena saya tahu dulu ketika ulun dahli ya, ulun tahu praktek seperti ini dari sebagian mereka yang makan anjing, dan caranya nggak disembelih, dipukul sampai mati, dimasukin ke drum. Saya tahu, saya kecil, tapi memori saya masih ingat. Dipukul sampai mati, masukin ke dalam drum, kemudian dipukul kepalanya, buk sampai dari menggonggong sampai mati, biar supaya darahnya tetap di dalam tubuhnya. Baru kemudian dikuliti, kemudian dipanggang. Kalau kita harus kita keluarkan. Nah, kasus yang tadi hanya dibolongi di bagian lehernya, keluar dong darahnya. Tapi berarti tidak disembelih itu namanya. Karena 2 urat penting dari binatang itu yang punya leher tentunya itu harus putus. Itulah cara yang disyariatkan di dalam syariat Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, apakah diperbolehkan bismillah memakan daging dari binatang yang disembelih dengan cara yang tidak syar'i? Dulu lagi ya, lebih lama lagi, tapi memori saya juga masih kuat karena waktu itu sudah di pesantren ya, mungkin kelas 1 atau kelas 2 sanawi ya. Keluarga kami, ulun manggilnya kakek ya, dialah yang menceritakan bahwasanya beliau pernah makan ayam goreng yang di masa itu sangat terkenal. Mungkin kalau sekarang ayam goreng apa gitu ya terkenalnya, di masa itu sangat terkenal. Mencobalah beliau, totonya begitu dihidangkan full, 1 ayam full, kenapa kok lehernya semuanya sempurna? Beliau totonya hanya dapatkan bahwasanya di bagian lehernya itu ditusuk dengan sesuatu agar kemudian darah keluar aja. Kalau yang kemarin viral kan rada bolong sedikit tuh. Kalau yang waktu beliau menceritakan kala itu cuma ditusuk sedikit, yang penting darah keluar. Sama, haram. Akhirnya beliau kemudian tidak memakannya lagi, viral kemudian di zaman itu dengan caranya, karena waktu itu tidak ada media sosial, tapi kemudian viral mungkin MLM ya, mulut lewat mulutnya, akhirnya bangkrut. Mungkin berita tersebar, Anda dagang di satu tempat mayoritas kaum muslimin. Kenapa kemudian ownernya kok nggak mikir Anda sekarang sedang berdagang di satu negeri, di satu kota, mayoritasnya kaum muslimin, dan kami punya cara untuk makanan-makanan ini. Subhanallah. Mungkin tenarnya sebentar doang, habis itu tenggelam ya. Ayam goreng apa gitu, saya lupa di zaman itu, di awal-awal tahun 90-an. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fal jawabu annahu la tubihu, maka jawabannya adalah tentunya tidak boleh. Karena hukum asal makanannya pun tidak boleh untuk kita makan. Ya, sekalipun dia adalah hukum asal daging dari binatang yang harusnya halal. Dia ayam kok, dia bebek kok, dia kambing atau sapi atau onta, artinya dia binatang ternak atau dia yang basicnya halal, tapi cara menyembelihnya tidak syar'i, maka jadi tidak halal. Jangan sampai kemudian yang penting kita bismillah itu akan menghalalkannya. Tidak. Hukum asalnya dia sudah haram ketika cara menyembelihnya salah. Tidak bisa kemudian dibalik dengan bismillah. Kalau diiyakan nanti orang sebelum zina juga bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan. Enggak bisa.
Zikir Anda kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menghalalkan sesuatu yang hukum asalnya sudah haram. Oke? Amama jahila halu atau juhila halu. Juhila haluhu, mudah saya tidak salah baca ini. Inda zakat. Sedangkan bahasan sebaliknya, jika keadaan penyembelihan betul-betul sembelihan, tapi kita tidak tahu juhila halu, tidak diketahui keadaannya ketika disembelih, apakah yang menyembelih menjual bismillah atau tidak. Tapi dia disembelih ya, dia disembelih entah ayam, bebek, sapi atau kambing atau apa gitu ya, dia disembelih. Tapi hanya dia yang makan ini tidak tahu ketika disembelih menyebutkan nama Allah atau tidak. Kalau yang tadi itu ya ini betul-betul tidak disembelih atau disembelih dengan cara yang tidak syar'i. Contoh tadi ayam hanya ditusuk lehernya doang, nggak putus dua uratnya. Nah, disebutkan di sini fahadha yusammillah inda aklihi. Maka untuk kasus yang seperti ini, kita tidak tahu ayam ini, kita tidak tahu bebek ini, kita tidak tahu kambing atau sapi atau daging kambing atau daging sapi yang sedang kita makan ini. Ketika disembelih kita tahu itunya disembelih. Tapi ketika disembelih apakah disebutkan zikir kepada Allah? Itu bismillah atau kada nih tukang jagalnya. Fahadha yusammillah inda aklih. Maka untuk kasus yang seperti ini, maka dia mengucapkan bismillah ketika dia memakannya. Itulah solusinya. Tapi kita tahu bahwasanya ini disembelih. Disembelih dengan cara yang syar'i. Putus lehernya. Putus dua urat utamanya. Tapi kita tidak tahu yang nyembelih bismillah atau enggak. Tapi kita tahu ini adalah disembelih. Dengan dalil, kenapa kita kemudian ketika sebelum makannya kita mengucapkan bismillah cukup? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman qalu ya Rasulullah inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzakaru ismallahi alaihi am la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sammullah wa kuluh. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya satu kaum berkata pada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya sebagian kaum atau sebagian orang, berarti ini kasusnya adalah bisa jadi orang-orang barukah atau orang dari luar kota kah, sekarang menjadi penduduk Madinah. Sesungguhnya satu kaum mereka datang kepada kami dengan daging. Artinya dia jualan daging di pasar, tapi ini orang baru nih. Bukan orang asli Madinah, ini pendatang nih. Ya'tunana bil lahm, artinya mereka datang kepada kami dengan daging. Maksudnya enggak ngasih, mereka jualan disebutkan. La nadri adzakaru ismallahi alaihi amla. Kami tidak tahu apakah dia ketika menyembelihnya, kasus menyembelihnya atau yakni kita tahu bahwasanya ini kambing, ini sapi, ini ayam, ini bebek disembelih. Tapi kami tidak tahu apakah disebutkan nama Allah kala penyembelihannya, kami nggak tahu. Cuman disembelihnya bahwasanya lehernya sampai putus, dua urat yang utamanya putus, itu diketahui. Cuman nggak tahu dia bismillah atau enggak. Inilah kasus yang paling banyak terjadi di kita. Iya kan? Kita nggak tahu dia bismillah atau enggak. Kita beli ayam aja. Bukan sering, cukup sering lah ya. Ulun dapat tugas ini ya. Habis antara anak sekolah beli ayam. Tapi kan sudah, tinggal beli. Cuman jelas sekali bahwasanya lehernya putus. Dan nggak tahu kenapa yang dagang mesti ibu-ibu Madura ya. Bingung juga sih. Sate Madura, yang jual ayam potong Madura, apa lagi? Tukang cukur Madura, luar biasa ya. Semoga Allah berkahi mereka. Mereka pun yang jual besi-besi tua Madura, luar biasa ya. Pembeli mesti orang Banjar. Dasar nang ketujuh butuh tukar orang Banjar lah.
Masing-masing suku dan yang lainnya memiliki keutamaan masing-masing, luar biasa ya. Dulu waktu zaman misalnya masih ada becak, rata-rata juga Madura kan? Ya, luar biasa ya. Punya keistimewaan masing-masing ya. Kalau pedagang, kalau di pasar itu, wah, Anda telusuri mesti halabiu. Saya original, bapak ibu saya halabiu. Jadi saya ini original. Saya bisa menambahkan di ujung nama saya Khairullah Nurulfi Al-Halabi, bisa, asli halabiu. Tapi saya kan lahirnya enggak di sana ya. Sama kalau di Jakarta gitu ya, pedagang apapun gitu ya. Apalagi di Tanah Abang, telusuri orang Padang. Ya. Kalau di Banjar persaingan Cina sama halabiu, di Jakarta Cina sama orang Padang ya. Ya masing-masing memiliki kelebihan lah ya. Oke. Ini jago dagang, ini pintar di bidang tertentu ya. Tapi ada anekdot nih. Dan ini dari Ustadz senior ya. Dan ini untuk pengingat untuk kita orang-orang Melayu ya. Orang Batak katanya, ketika keluar rumah ditanya mau kemana, mesti jawabannya mau kemana? Cari uang. Nah itu orang Batak tuh. Orang Jawa ketika keluar rumah dan ditanya mau kemana? Cari kerja. Nah itu. Tapi kalau orang Melayu, diantaranya orang Banjar, nak mana? Jalanan mana ya? Berjalanannya kau ya. Maksudnya pengoler. Harus kita rubah ya. Hanya anekdot, tidak perlu dimasukkan hati apalagi jantung, nggak usah ya. Oke. Kembali kepada bahasan, kata Aisyah radhiyallahu wahai Rasulullah, sebagian kaum datang kepada kami dengan daging. Dan kami tidak tahu apakah dia menyebutkan bismillah ketika menyembelihnya atau tidak. Kata Nabi Muhammad SAW, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, Sammullah wa kulu. Sebutkanlah bismillah, makanlah. Nah itulah yang sering terjadi pada kita. Makanya jangan pernah lupa untuk bismillah. Dan kita sangat aman di sini, alhamdulillah ya. Kita cukup tenang hati ini. Yani ketika kita masih di Indonesia, untuk kemudian memakan makanan entah itu sembelihan binatang ternak, sapi atau kambing, atau kemudian unggas burung, ayam atau bebek, tenanglah kita ya di negeri ini atau di kota ini ya. Dulu ya 96-97 ulun praktek ngajar di Lombok. Waktu itu sepeda motor ulun platnya DK, artinya nyamsatnya berarti harus ke Bali kan. Nah itu cukup susah. 96-97 cukup susah mencari warung yang aman. Muter-muter dulu baru sampai dapat. Dan waktu itu belum ramai rumah makan Padang, di mana kita tahu bahwasanya kalau sudah rumah makan Padang, Muslim ya sudah isinya. Tapi kalau di sana, nah ini bedanya ya. Ini bedanya makanan Yahudi Nasrani dengan makanan Hindu dan Buddha. Makanan orang Yahudi Nasrani halal untuk kita sekalipun sembelihannya. Karena mereka juga menyembelihnya. Maka sebutkan bismillah, makan. Yahudi Nasrani. Wa ta'amukum hilul lahum wa ta'amum hilul lakum. Makanan kalian halal untuk mereka, juga sebaliknya. Makanan di sini adalah sembelihan. Apalagi cuma snack. Natalan mereka nganter pampers lagi. Hampers. Misalnya Natal gitu mereka nganter hampers gitu ya. Hajar aja cuman kue kok, kue nastar kita tahu asal usul kue nastarnya. Tepung, kemudian ya nanas isinya. Atau apa yang putih-putih apa? Hah? Putri salju. Iya, atau sagu keju, keju sagu, atau biar pian lapar semua nih, atau apa ya? Kastangel misalnya, kastangel ya, terus apa ya? Macam-macam lah. Makanan ringan, hajar, sembelihannya saja halal untuk kita. Ini praktekkan. Samullah wa kulu. Ucapkanlah bismillah, makanlah. Jangan bikin repot. Beda ketika mereka adalah musyrikin. Beda ketika mereka musyrikin. Kalau makanannya makanan misalnya snack-snackan gitu ya, ya kita tahu asal usulnya. Dikasih kita, ya nggak apa-apa. Disebutkan Ali bin Abi Thalib di hari rayanya, yakni orang-orang Majusi dikasih hadiah, beliau terima. Ali bin Abi Thalib. Gimana dengan sembelihan? No, dia haram untuk kita. Itu bedanya.
Sembelihan orang-orang musyrikin haram untuk kita. Jadi waktu itu nyari-nyari, padahal salah satu di antara yang nganter saya itu orang Hindu. Dia tinggal di Lombok, teman biasa, teman nongkrong, teman main bola. Ketika saya mau nyamsat, dia ikut nemenin. Tapi saya yang bilang, carikan untuk saya, yakni kita mau makan siang nih, udah makan di Majalah, jangan. Carikan yang muslim, saya bilang. Kita memang berteman, tapi ini sudah prinsip agama, tolong hormati. Susah, waktu itu belum ramai rumah makan Padang dengan semua cabangnya ya. Jadi nyari dulu. Wallahu a'lam bishawab. Hingga kemudian waktu itu dapat soto ya, soto kayaknya, soto Surabaya atau apa gitu. Jadi lebih nyaman gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah, ucapkan bismillah dan makanlah. Ucapkan bismillah dan makanlah. Ya, ini jamaah yang bisa ulun sampaikan sementara berkaitan dengan adab Islam, dan kita yakni masuk kepada adab makan dan minum. Adab makan dan minum dengan tangan kanan, makan apa yang dekat dengan kita. Sebelum makan ucapkan bismillah, kalau lupa bismillah fi awali wa akhirih. Kemudian yakni jika bermajlis maka salah satu di antara mereka saja menyebutkan bismillah, maka syaitan tidak akan nimbrung, akan lebih utama jika masing-masing mengucapkan bismillah. Berkaitan dengan tambahan ar-Rahmanir Rahim boleh, tapi ingat yang lebih utama tetap yakni kita fokus kepada yang Nabi Muhammad sabdakan, karena sebaik-baik petunjuk beliau hanya bismillah. Berkaitan dengan yakni binatang yang halal untuk kita basicnya, tapi kemudian kita tidak tahu apakah ketika disembelih itu disebutkan yakni nama Allah, maka sebutkan bismillah dan makanlah. Lain ceritanya kalau misalnya kita tahu daging yang kita makan dari sembelihan, tapi disembelihnya tidak dengan cara yang syar'i, maka kita tidak memakannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan masih di 0821 4846 8386. Silakan. Ada pertanyaan ibu-ibu? Sebenarnya pian tu ada kada bu? Oh ada ya, kan lu ya kada ada. Bahasan ringannya, tapi ini adab agar kita makin yani ingat lagi, mungkin ada yang terlupa gitu ya. Ya, kita hitung sampai 5 ya. Hah? Oh pakai mic, tolong diambilkan. Tanyaan langsung, iya silakan. Terang banget. Cek. Silakan. Ya, silakan ibu. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam barakallah. Silakan ibu. Terkait dengan sembelihan Nasrani dan Yahudi tadi Ustaz, apabila tetangga kita misalkan Nasrani gitu, mereka memberikan makanan kepada kita gitu, ayam, apakah boleh kita makan atau tidak gitu Ustaz? Spesifik makanannya bu, mungkin makanan sembelihan atau makanan Sembelihan Ustaz, ayam. Sembelihan sih. Iya. Demikian Sudah? Ustaz, jazakallahu khair. Siap.
Pertanyaan berkaitan dengan, jadi ada pertanyaan apabila tetangga kita Nasrani kemudian dia memberikan kita makanan dan makanannya adalah makanan sembelihan, entah ayam, bebek atau mungkin daging sapi, daging kambing. Apakah boleh kita memakannya? Boleh. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, dan makanan mereka Yahudi Nasrani halal untuk kalian dan makanan kalian juga halal untuk mereka. Karena orang Yahudi, orang Nasrani menyembelihnya. Seperti kita kaum muslimin menyembelihnya. Bedanya adalah tentunya mereka mungkin tidak sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum asal binatang tersebut halal untuk kita, sedangkan yang memberikannya Yahudi Nasrani boleh. Itulah praktek dari sabda Nabi Muhammad yang barusan kita bahas. Kita tidak tahu apakah dia menyebutkan bismillah atau tidak. Tentunya, dia non muslim kok. Maka kitalah yang menyebutkan bismillah makan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Dan di Banjarmasin yang ulun tahu ya, rumah-rumah makan yang dimiliki oleh mereka gitu ya, orang-orang Nasrani, Chinese tapi Nasrani. Karena mereka tahu bahwasanya pelanggan mereka bukan cuma juga orang Chinese yang juga Nasrani, atau mungkin orang Batak yang mungkin Nasrani. Mereka juga tahu bisa jadi pelanggan mereka adalah, bukan bisa jadi, pelanggan mereka adalah kaum muslimin. Anda sedang di Banjarmasin. Maka yang ulun tahu sebagian mereka itu memiliki 2 dapur. Mereka memiliki dua dapur. Peralatan khusus untuk menghidangkan kaum muslimin dan peralatan khusus untuk menghidangkan yang mungkin seagama dengan mereka. Karena bisa jadi satu yakni pesan misalnya B4 B1 geprek misalnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya kalau misalnya pian tahu ada rumah makan dan yang memilikinya adalah seorang muslim, harusnya lebih nyaman ke sana. Agar kemudian yani Anda tidak ragu-ragu. Memang di Banjarmasin saya tahu ada rumah makan, makanannya lezat ya. Tapi yang itunya mereka gitu. Tapi mau gimana? Cuman alternatifnya juga alhamdulillah banyak. Dulu mungkin jarang, sekarang luar biasa. Bisnis kuliner luar biasa. Yani bukan perseteruannya, persaingan dagangnya luar biasa. Jadi alternatif yang lain banyak ya. Maka hal yang seperti ini tidak membingungkan lagi. Gampang. Kaum muslimin sudah banyak chef-chefnya yang jago-jago ya. Makanannya juga yang enak-enak ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pertanyakan itu ya. Ini saya juga tanyakan ke David nih, orang Jakarta. Hokben itu kenapa nggak ada di Banjarmasin? Bingung saya. Ini merek tertentu ya. Ini kalau yang punya Hoka Bento denger ya. Kenapa nggak ada? Semua produk ada di sini. Kalau misalnya alasannya mungkin selera orang Banjar nggak cocok. Yang lebih aneh rasanya daripada Hokben juga ada di Banjar. Kenapa Anda nggak ada? Apakah takut karena isu yang dulu mungkin tersebar bahwasanya Hoka Bento itu adalah digoreng? Kenapa dia sangat renyah, sangat kriuk, sangat enak? Karena digoreng dengan sake, dengan arak Jepang. Padahal dia itu produk Indonesia. Dan itu hanya isu kan? Kenapa mereka dapat sertifikat halal? Jangankan sekelas restoran sebesar itu. Almarhum kakak saya, dia jualan kue dan dia daftarkan ke MUI untuk kemudian makanannya itu karena saya yang mendaftarkan. Jadi saya tahu prosedurnya, datang ke MUI. Itu tim dari MUI datang, produk rumahan didatangi sama timnya MUI. Datangi ke rumah. Dilihat semuanya, yakni ingredient dan cara yakni pembuatan. Itu yang perorangan aja mereka datangin. Apalagi sekelas rumah makan yang sangat besar-besar seperti itu. Sudah terbantahkan sejak lama ia adalah halal. Tapi kenapa nggak ada ya, bingung juga. Enak soalnya makanan Jepang ya. Arigato. Kalau kita mungkin sekarang sedang diinvasi dengan sebagian makanan Korea juga ya. Jadi bukan cuma TV seriesnya yang yakni menginvasi kita, ya makanannya pun juga lagi ya. Wallah alam bisa. Saya enggak terlalu tahu ya serial TV-nya ya. Bodoh amat ya. Oke.
Ada pertanyaan di sini, Ustaz, bagaimana dengan kebiasaan menulis dengan kanan kiri? Jamaah sekalian rahimakumullah, betul disebutkan juga pertanyaan seperti ini. Bagaimana seorang itu jika melakukan aktivitas kemudian biasa dengan tangan kiri, maka untuk makan dan minum kata para ulama harus dilatih untuk dirubah. Untuk makan dan minum harus dilatih untuk dirubah. Yang lain selain makan dan minum, kalau dia bisa merubahnya lebih baik. Tapi selama ia bukan makan dan minum, oke lah. Seperti kayak Abah Ulun, beliau yakni beraktivitas betul-betul kayaknya kidal. Ulun pun waktu dulu pesantren, kemudian latihan karate atau silat, nggak tahu nendang itu serasa lebih kuat kaki kiri. Jadi yakni selain makan dan minum, oke lah. Kadang-kadang orang yakni kidal ya, left handed atau lefty disebutkan, yakni dia lebih kuat untuk memalu, untuk menggergaji atau dalam hal ini menulis dengan no problem, mudahan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Makan dan minum yang spesifik yang sedang kita bahas. Kalau dia kebiasaannya selalu dengan tangan kiri, bahkan makan dan minumnya, makan dan minum itulah harus dia latih untuk dirubah. Ulun sebutkan, Abah Ulun kan bisa berubah. Dulu beliau pasti makan pakai sendok, Abah makan selalu pakai sendok dan tangan kiri. Kamilah anak-anaknya yang kemudian mengingatkan dan bisa berubah, bergeser, bisa. Wallahu a'lam bishawab. Dan turun juga ke paman ulun ya, tapi tangan kanan. Cuman kalau makan mesti pakai sendok. Wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa juga sih, nggak apa-apa juga. Karena yang dimakan adalah sop ya, susah juga pakai tangan. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tetangga saya sering mengundang tetangga untuk menghadiri jamuan makan, dan tetangga saya adalah orang Buddha. Wah, ini yang kita bahas tadi. Bolehkah kami memakan sajiannya? Karena sebelumnya makanannya dibacakan doa-doa oleh mereka, apakah masih halal untuk kami makan? Jika ia sembelihan tidak boleh. Jika ia adalah sembelihan maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Jika ia yang ringan, roti, cemilan, cepuluh, ceblas, ya enggak apa-apalah. Wallahu a'lam bishawab. Sembelihan, fokuskan ke sembelihan. Jika iya, jangan. Karena hukum asal makanan tersebut halal untuk kita makan. Tapi kalau Anda dihidangkan sudahlah sembelihan babi pula, Anda jangan merasai pang, jangan merasai pang, haram. Biar halal, bismillah barang ya tetap haram juga. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Dan Anda harus sebutkan prinsip ini. Niscaya mereka akan menghormati. Ya, pilih kata-kata yang tepat. Inilah prinsip. Karena Islam, di antara prinsip Islam juga sampai perkara-perkara makan dan minum kita sedang bahas sekarang. Islam itu bukan cuma akidah saja. Ada akidah, ibadah, muamalah, berinteraksi Anda dengan tetangga harus tetap baik. Dan juga kemudian ada adab dan akhlak. Di antara adab yang kita dapatkan dari pembelajaran Allah dan juga Nabi-Nya adalah kehalalan yang kita makan dan kita minum. Bahkan ya. Hadis Nabi Muhammad yang ribuan itu kalau dikerucutkan cukup jadi 3 hadis saja. Hadis Nabi Muhammad yang ribuan itu kalau kemudian dikerucutkan menjadi 3 hadis saja, maka hadisnya adalah salah satu berkaitan dengan makan minuman. Yang pertama hadis niat. Yang kedua hadis yakni Aisyah tentang yakni larangan untuk mengada-ada dalam yakni ibadah, niat. Innamal amalu binniyat, hadis itu satu, akhirnya semua amal harus dengan niat. 2, kemudian berkaitan dengan amal kita harus sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad, jangan kemudian mengamalkan satu amalan yang tidak pernah Nabi Muhammad SAW ajarkan. Ini hadis yang kedua. Yang ketiga, al halalul bayyin wal haram bayyin. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara syubhat, yakni ada perkara syubhat. Jadi kata para ulama, kemudian saya tidak salah kalau enggak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ribuan sabda Nabi Muhammad jika dikerucutkan menjadi 3 saja, maka 3 hadis inilah hadis pilihan.
1 berkaitan dengan niat, 2 berkaitan dengan amal, 3 berkaitan dengan makanan minuman yang kita makan dan kita minum. Ia harus halal karena berpengaruh kepada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ia adalah sembelihan, maka tolak dan sampaikan prinsip, jangan enggak jelas. Nanti orang enggak tahu kenapa Anda nolak. Nah, makanya Anda harus mengilmui dulu, Anda pelajari dulu prinsip ini hingga kemudian Anda menyampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sembelihan beda tentunya dengan makanan ringan yang lain. Apalagi misalnya dia cuma ngasih ciki 1 dus, wah terima ciki, enak. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, yang lain mungkin ibu-ibu. Ada lagi nih. Ustadz, bismillah Ustadz. Apakah menulis dan memegang Al-Quran juga ada keutamaan dengan tangan kanan, terutama pada anak yang kidal? Apa harus ini dibiasakan juga? Anda tahu kidal kepanjangannya adalah kiri dari lahir. Itu kepanjangan kidal. Mungkin sekarang Anda baru tahu ya. Biasanya kalau di media sosial, di umur berapa Anda tahu bahwa saya kepanjangan kidal adalah kiri dari lahir? Biasanya gitu ya, di TikTok gitu ya. Oke. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, anna Nabi SAW yuhibbut tayamuna fi jami' amri kulli. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu menyukai selalu mengedepankan yang kanan. Bisa tangan kanan, bisa kaki kanan dalam semua perkara beliau. Kecuali nanti ada pengecualian. Ya, selama perkara itu perkara yang baik-baik gitu ya, maka kedepankan yang kanan. Entah itu tadi misalnya nulis, bahkan ya di hadis itu, ini ulun juga salah ya, bukan salah juga sih. Di hadis itulah kemudian Syekh Al-Albani menyebutkan bahkan memakai arloji pun lebih utama di lengan kanan. Tapi kata Syekh Utsaimin, ketika seorang itu betul-betul mengerjakan banyak hal dengan tangan kanan, dia bukan kidal, dia betul-betul mengerjakan segala sesuatu dengan kanan. Ketika arloji ada di situ, itu akan menyusahkan. Maka tidak mengapa kemudian seorang meletakkannya di kiri. Dan ulun tahu banyak, bahkan mungkin rata-rata asatidah yang ulun kenal, entah di sini di Banjar, mereka perhatikan, mereka pakai arloji di tangan kanan karena fatwa itu. Tapi apakah kemudian ulun salah? Enggak juga. Karena banyak aktivitas ulun dengan kanan-kanan, bisa jadi para asatidah mereka lefty. Mereka memang kidal, jadi lebih nyaman di tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika seorang melakukan banyak hal kebaikan, apalagi memegang mushaf Al-Qur'an, maka biasakan dengan tangan kanan. Ya, karena tentunya itulah yang selalu dikedepankan Nabi Muhammad dalam banyak perkara. Selalu mengedepankan, dan beliau cinta untuk selalu mengedepankan yang kanan dalam semua perkara beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya kidal, tentunya seorang tidak berdosa dengannya. Ya, terkadang ulun pribadi misalnya di handphone atau pakai mushaf, terkadang kanan, terkadang kiri. Kan kalau misalnya megang mushaf rada gede, kemudian setengah jam tangan kanan, pegel juga, nggak apa-apa lah. Tapi ingat, ini akan lebih utama dengan tangan kanan. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dilatih, ini bisa dilatih. Barakallahu fikum. Ada lagi nih. Bismillah Ustaz, terkait dengan istighfar, apakah di saat kita dapat musibah atau kesakitan, apakah harus ditambah al-azim atau tidak perlu? Kalau dapat musibah, istirja, bukan istighfar. Istighfar itu perkataan astaghfirullah atau astaghfirullahal azim, itu istighfar. Tapi kalau kita kena musibah, itu istirja, perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau dapat musibah itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silahkan tambah dengan doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku ini karena aku sabar. Hatiku tenang, lisanku enggak mengumpat, aku tidak berbuat sesuatu yang merugikan diriku dan orang lain. Misalnya ketika dapat musibah dia sabar. Wa akhluf li khairan minha, dan gantikan aku dengan yang lebih baik daripadanya. Ummu Salamah
Kala itu dia mengatakan tidak ada laki-laki terbaik kecuali Abu Salamah, suamiku. Begitulah standar kaum wanita. Begitulah standar kaum wanita. Bahwasanya laki-laki terbaik itu suaminya. Amun lakinya dasar baik panglah. Laki-laki terbaik itu adalah suaminya. Laki-laki paling ganteng suaminya, laki-laki pokoknya suaminya nomor satu. Ya, walaupun sudah tergeser dengan beberapa artis Korea. Pokoknya laki-laki terbaik itu suaminya. Siap. Itu pun juga yang ada pada Ummu Salamah. Begitu Abu Salamah meninggal, dia ingat petuah atau nasihat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada seorang pun di antara seorang muslim yang mendapatkan musibah kemudian dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah akan menggantikan untuknya dengan yang lebih baik padanya. Jadi ketika Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah baca doa itu, yaitu kalimat istirja, adab ketika tertimpa musibah. Apa itu? Mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian beliau tak-tanya mendapatkan yang lebih baik. Beliau jadi bini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pokoknya laki-laki terbaik itu Abu Salamah. Tak taunya ada yang lebih baik. Manusia sejagat, makhluk paling mulia. Akhirnya dia jadi istri Nabi Muhammad, mendapatkan yang lebih baik daripada suaminya. Wallahu a'lam. Jadi kalau dapat musibah jangan lupa istirja, bukan istighfar, istirja. Istirja itu adalah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tambahkan dengan doa. Wallahu a'lam. Jadi bukan astagfirullah al-azim. Kalau misalnya kagetnya gitu ya akan sesuatu yang tidak menyenangkan, itu perkataan subhanallah. Tapi kalau misalnya kita takjub atau kaget akan sesuatu yang menyenangkan, maka masya Allah atau Allahu akbar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tambahan pertanyaan yang tadi unik juga ya. Afwan Ustadz, sembelihannya itu, ini yang tetangganya Hindu atau Buddha tadi. Buddha ya. Amitabha ya. Ustadz, sembelihannya itu mereka selalu minta sembelihkan pada tetangga yang muslim dan mereka yang masak, apa tetap tidak boleh dimakan? Oh, mereka pintar juga nih orang Hindu atau Buddha nih. Bikin sembelihannya itu mereka selalu minta sembelihkan pada tetangga yang muslim dan mereka yang masak, apa tetap tidak boleh dimakan? Wallahu a'lam bishawab. Bagus nih pertanyaan nyusahin nih. Saya capture dulu. Terima kasih. Dari akun ya, terima kasih ya. Tapi ini jadi PR, saya nggak tahu sekarang, nggak bisa jawab sekarang. Barakallahu fikum. Jadi ini kebiasaan ya. Pekan tadi ada yang nyusahin, pekan ini juga ada yang nyusahin. Tapi saya suka. Jadi kita belajar lagi. Siap. Kayak kasus kemarin tuh, akhirnya kita baca-baca lagi. Ketika rumah kita sudah tutup dengan mengucapkan Bismillah, jin nggak bisa masuk. Tapi di dalam rumah kita terkadang sudah ada. Maka tujuan ketika kita menyebutkan itu adalah untuk mengurangi. Ketika di hari itu kemudian kita makan enggak bismillah, yang sudah ada di rumah itu yang nimbrung. Ketika kita punya kasur yang lebih, yang di rumah itulah yang kemudian mendiaminya. Wallahu a'lam bishawab. Tidak kita dapatkan itu kecuali yang kita akhirnya baca-baca ya. Ada lagi Ibu yang langsung, silahkan Ibu. Ada Ibu? Atau kita cukupkan? Cukup ya. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencahayaan kok dari pencahayaan kalau